Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arsila Enanda. NIM saya 2011743 dari kelompok 9. Izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Fauzia Rizky Ramadanti, Rizky Wahyuning Tias, dan ada Yanita Tiasni Wardani. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai materi evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada pengertian evaluasi. Evaluasi adalah proses belajar, mengajar sistematis yang terdiri dari banyak komponen secara teratur dan saling bergantungan. Kemudian ada arti dari evaluasi pembelajaran, yaitu proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan melalui penilaian atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Kemudian ada pengertian evaluasi pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama ada Norman Gronlund. Suatu proses sistematis untuk menentukan keputusan sampai sejauh mana tujuan dicapai oleh siswa. Yang kedua ada dari Wrightson dan kawan-kawannya, mengemukakan bahwa evaluasi pendidikan adalah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan siswa ke arah tujuan atau nilai yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Next. Selanjutnya ada tujuan evaluasi pembelajaran. Tujuan di sini adalah untuk memperoleh kepastian mengenai keberhasilan belajar siswa dan memberikan masukan kepada guru mengenai apa yang dilakukan dalam kegiatan pengajaran. Di sini ada menurut Sudirman N. dan kawan-kawan, tujuan dari evaluasi pembelajaran yaitu yang pertama, mengambil keputusan tentang hasil belajar, yang kedua, memahami peserta didik, yang ketiga, memperbaiki dan mengembangkan program pembelajaran. Selanjutnya ada fungsi evaluasi pembelajaran. Fungsi di sini adalah untuk memperoleh informasi tentang kepastian, kapabilitas, dan prestasi pembelajaran dalam meraih misi yang telah ditargetkan. Di sini ada evaluasi berfungsi sebagai selektif, evaluasi berfungsi sebagai diagnostik, evaluasi berfungsi sebagai penempatan, dan evaluasi berfungsi sebagai program keberhasilan. Selanjutnya ada manfaat. Memahami sesuatu, entry behavior, motivasi, sarana dan prasarana, kondisi peserta didik dan guru. Membuat keputusan, kelanjutan program, meningkatkan kualitas PBM, komponen-komponen PBM. Next, ada kriteria. Memiliki validitas, mempunyai reliabilitas, objektif, efisiensi, ekonomis, norma, petunjuk, dan interest. Yaitu yang selanjutnya ada jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada evaluasi diagnostik, yaitu untuk mengidentifikasi kesulitan belajar murid serta menetapkan cara mengatasi kesulitan belajar tersebut. Yang kedua ada evaluasi penempatan, yaitu menentukan bakat dan kemampuan murid sesuai dengan penempatannya. Yang ketiga ada evaluasi formatif, yaitu untuk mendapatkan umpan balik bagi perbaikan kualitas pembelajaran di kelas. Yang keempat ada evaluasi sumatif, yaitu untuk memberi informasi kepada konsumen tentang manfaat pembelajaran. Dan yang terakhir ada evaluasi selektif, yaitu untuk memilih siapa yang tepat sesuai dengan pembelajaran tertentu. Selanjutnya ada jenis alat evaluasi. Yang pertama tes, yaitu suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data yang diinginkan tentang seseorang, yaitu bisa dengan cara tes lisan, tes tulisan, tes tindakan, dan esai. Dan di sini ada non-tes. Ada beberapa contohnya seperti observasi, wawancara, studi kasus, skala penilaian, checklist, dan inventory. Kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini yaitu evaluasi pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Di dalam evaluasi pembelajaran terdapat kegunaan yang sangat bermanfaat berupa tujuan, manfaat, dan fungsi evaluasi pembelajaran. Pada umumnya, tujuan evaluasi pembelajaran yaitu untuk mengetahui keberhasilan belajar peserta didik dan memberikan masukan kepada guru
mengenai apa yang dia lakukan dalam kegiatan pengajaran. Sebagai pendidik, dalam proses mengevaluasi tentu harus memiliki beberapa kriteria yang harus dicapai agar terlaksananya tujuan pembelajaran. Di samping itu, semua ada jenis-jenis evaluasi pembelajaran untuk digunakan sebagai media dalam mengevaluasi. Sementara itu, secara lebih khusus, evaluasi akan memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan pembelajaran, seperti peserta didik, guru, dan kepala sekolah. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.